Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila nahjihil qawim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Sayyidi wa murabbi ruhina Raden Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid, Aktharallahu amthalah, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Dewan Pengasuh, Dewan Akwan, Dewan Akwan yang semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan yang sempurna tentunya, sehingga bisa membimbing kita dalam belajar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Pun juga yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Mambaul Ulum Bata-Bata, dalam hal ini Al Ustadz Kiai, jangan mat sama masa ta'aruf siswa madrasah, yang tentunya siswa yang banyak ini adalah obuan anyar seeyobu sareng Ustadz Tola sampean eko obuan anyar. Mae kocok obuan tak terlalu kasar. Tidak, setiap sesuatu yang dipelihara itu pasti oleh yang memiliki akan dipelihara dengan baik. Contoh, sampean ngemelek embi anyar, pasti buru depak embi neka akan elatini sesuai dengan latinan dek kambing tersebut. Epandii ebri kakanan senyaman kan dengar ebri enoman sesae. Sama, kalian sebagai siswa baru tentunya akan dilayani dengan oleh siapa? Oleh Madrasah Sanawiyah Mambaul Ulum. Pertama-tama oleh menceng tad corak nyamanan kalau menceng kita nurul Eki, kematat nurul lah. Kemanyaman tak nurul kalau toju ban kalau menceng. Nyamanannya kalau menceng jepon. Pertama-tama solawat, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat bermujalasah dalam majelis ini dalam rangka kegiatan matsama. Hari ini kula beri tugas oleh panitia melalui waka kesiswaan. Pasera waka kesiswaannya siapa? Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Pasera mata atau Ustadz Muhammad Dahri beserta staf-stafnya, Ustadz Syarif, Ustadz Khairuddin dan yang lain sebagainya, untuk menyampaikan materi tentang kreativitas peserta didik serta kedisiplinan. Tentu hadirnya saya di sini merupakan inayah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap mengalir deras kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau sebagai tokoh pendidikan, pendidik yang sudah memberikan
banyak inspirasi kepada kita, memberikan banyak uswah atau contoh baik kepada kita, sehingga teladan itu dapat kita ikuti sampai sekarang. Baik, untuk semangat, tepuk semangat. Bagus. Ada versi lain? Sobung lagi, tepuk semangat. Tepuk 1 kali, 2 kali. Tepuk semangat. Pon. Baik, cantat sarip gula. Siapa kita? Pon, gula tak tahu senur sakinah. Kreativitas dan kedisiplinan peserta didik ini yang akan menjadi caepon Ustadz Lamba Mahallus Syahid pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi caepon Tat Nurul Mahallus Syahid. Apa itu kreativitas? Oke. Ada yang tahu apa itu kreativitas? Bo, tak tahu. Hah? Bakat. Ini dicatat siapa namanya? Hah? Muhammad Kifli Jibril nyaman malaikat. Jibril Zain. Bakat, ada yang mengatakan bakat selain Dharma. Berdiri. Apa itu kreativitas? Imajinasi kita diri sendiri. Apa itu imajinasi? Hayalan. Jadi hayalan yang datang dari diri kita sendiri. Tadi menjawab minat. Apa minat itu? Kesukaan. Ada lagi, apa kata kunci kreativitas? Berdiri. Itu. Berdiri sampean. Ya, dicatat panitia ini yang aktif. Ini. Apa itu kreativitas? Karya. Contohnya. Ya, melukis, terus menghafal, menggambar, terus dah tahu namanya siapa? Ahmad Naufal Mirza. Baik, terakhir, apa itu kreativitas? Tadi ada yang menjawab minat, ada yang menjawab tadi imajinasi diri kita sendiri. Ada yang menjawab apa kayak furujan lah, karya seni. Terakhir, belakang paling kiri sisi sampean. Ayo, apa itu kreativitas? Acungkan tangan. Budi, bung kanan, ada. Tengah, depan, kiri. Depan kanan, apa itu kreativitas? Ini algojonya ini. Monggo silahkan. Bakat yang telah dilakukan, dipresentasikan. Mahasiswa coba Andre. Mahasiswa iki. Oh, kelas khusus. Baik, tepuk tangan untuk 4 orang ini semuanya. Bakat yang sudah dipresentasikan, yang sudah dipublikasikan, yang sudah disampaikan, semuanya benar. Bakat, minat, karya seni, imajinasi itu bagian dari kreativitas. Next, Ustaz. Next, lanjut. Kemampuan siswa menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya, baik berupa kemampuan mengembangkan informasi. Jadi kemampuan dalam menciptakan hal baru itu disebut dengan kreativitas. Hal yang baru apapun itu, selagi positif, hal baru yang merupakan kemampuan kapentren sampean, seni sampean, bakat Anda, minat Anda, dan segala boleh imajinasi Anda yang baru dan itu positif,
itu adalah disebut dengan kreativitas. Contoh, kemampuan dalam mengembangkan informasi. Saya tanya, informasi itu didapat dari apa saja? Ayo, bagus, koran, apa lagi? Hah? Wawancara, bagus. Apa itu yang kecil itu? Ya sampean, sampean. Hah? Gambar, bagus. Gambar, koran, itu udah belakang. Hah? Berdiri. Mentak cung cak jawab. Hah? Berita yang berani. Ayo, acungkan tangan. Jangan jadi pengecut. Pengecut itu gun bisa aswara tapi tidak berani. Ayo. Meceng. Ayo, meceng. Apa itu? Dari mana informasi didapatkan? Televisi, lagi. Langsung meceng. Ayo. Hah? Kajian. Kejadian. Oh, ntar kalau lorong beda kecelakaan. Bagus, informasi. Fakta ya. Apa? Fakta. Apa lagi? Majalah. Bagus. HP, Bu. HP apa itu dulu? Hah? iPhone berapa? Mak tahu ke iPhone men HP na Xiaomi ban. Semuanya benar. Informasi itu bisa didapatkan dari buku, majalah, koran, tabloid, kejadian, berita, baik televisi maupun di internet. Saat ini, gini ngaki gelu. Gini ngaki. Buku, majalah, dan koran itu didapat di mana? Ayo. Perpus. Siswa yang masuk perpus, sering masuk perpus, benek yang ngambonga AC atau benek yang ngambonga kipas angin adalah bentuk siswa yang sudah kreatif. Itu menunjukkan kreativitasnya karena dia mampu akan mengolah kompetensi kemampuannya di bidang informasi. Kita tahu saat ini encaan pakar kesak ekocak era AI. Apa? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Baik, 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang itu, atau bahkan 5 tahun yang akan datang, kecerdasan manusia itu akan dikalahkan oleh kecerdasan buatan. Sampean cukup klik di Google, cara berwudu menurut madhab Syafi'i. Keluar, cara berwudu menurut madhab Hambali, keluar. Tapi kecerdasan buatan itu tidak akan mampu memberikan informasi tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah tetap akan dicontohkan oleh para guru, para ustadz, para kiai, para syekh, para habaib. Mon sampean nyari pintar mungkin, ya mau pintar mendapatkan informasi yang banyak, maka Anda tidak boleh jauh dari yang namanya teknologi. Pasti itu. Tapi akhlakul karimah, adab, tata krama tak akan pernah dicontohkan oleh teknologi. Karena teknologi, robot, mesin itu hanya buatan manusia. Saya rasa ngajari Ustadz yang di depan. Ya. Berdesepentran ben Google, tidak ada. Tapi apakah ada yang lebih berakhlak dari manusia? Tidak ada. Mesin tidak berakhlak. Tidak berakhlak. Komputer tidak berakhlak. Karena dia tidak hidup. Sedangkan hidup di dunia, mereka butuh yang namanya interaksi dengan orang lain. Jadi itu yang disebut dengan kreativitas. Kemampuan mengasah informasi baru. Baik berupa informasi diperoleh dari guru, dari perpus, dari buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini contoh kreativitas. Jadi ketika kecil kita terbiasa dengan seperti ini. Sampian, mon kun pola na kelampina kotor gara-gara masuk ke perpus, itu sudah bagus. Tempeng kelampin sampian bersih gara-gara tedungi kelas. Ya, betul. Mana lebih baik kalian itu kotor hanya gara-gara melukis, bersih tapi sampean duduk diam tidur di dalam kelas? Melukis. Berarti kreativitas itu membutuhkan yang namanya perjuangan. Bukan hanya duduk manis
D3, dadak, datang, duduk, diam ya. Datang, duduk, DRS, di rumah saja. Bukan seperti itu. Harus motoriknya tinggi. Ajolen ke perpus, atanya ke ustadz, cari buku. Itu perjuangan yang tak bisa didapatkan dengan cara santai atau berleha-leha. Baik, jadi kemampuan mengolah informasi atau hal-hal baru itu disebut dengan kreativitas. Bisa dipahami? Baik, yang menjawab bukan saya, yang menjelaskan tadi temannya. Lanjut. Next. Apa saja ciri-ciri kreatif dalam diri kamu? Tak oning. Mi bada saya tahu. Ayo. Jangan di next dulu Ustaz, jangan di next. Mi bada saya tahu boleh, gula tak ngajar. Saya hanya ingin membaca, melukis, menulis, menggambar, main bola. Itu fisik itu sudah. Bukan kalau main bola. Menghayal. Menghayal di mana? Kalau menghayal di pondok sambil ngabes genteng ben osok ro bahaya. Tak oleh. Dung tedungan di pondok ngabes osok ben genteng. Saare. Mereka bisa jadi stres. Menghayal dengan baik. Next. Karena jawabannya tidak ada yang begitu tepat, maka saya coba berikan gambaran. Apa saja ciri-ciri kreativitas dalam diri kamu? Pertama, menyukai tantangan dan hal baru. Wah, itu adalah pemuda yang kreatif. Suka dengan tantangan. Suka dengan tantangan. Besok buat resum buku tentang fikih bab ibadah. Siap tak? Mangkat ke perpus. Itu suka tantangan namanya. Suka hal baru. Mereka orang kreativitas. Bukan orang generasi micin. Ya, generasi micin. Setak napanya mana? Tandek kalesoh. Aduh tinggal nata atai santai. Itu generasi micin. Orang yang kreatif, siswa yang kreatif pasti memiliki prinsip dalam hidupnya, suka terhadap tantangan dan hal-hal baru. Menantang artinya hal itu tidak pernah dia lalui tapi dia ingin melaluinya. Saya tanya orang yang berhasil menemukan penemuan baru itu pernah gagal atau tidak? Tapi kenapa dia mencoba lagi? Karena dia tidak akan berhenti kecuali sesuatu yang ia inginkan itu tercapai. Ya, tercapai. Pemuda itu harus seperti itu. Berani gagal, gagal. Gagal akan mengantarkan kepada kesuksesan. Orang yang tidak suka tantangan, tak suka hal baru, bisa dipastikan dia orangnya mudah putus asa. Mudah putus asa bahasa Arabnya ya? Putus asa apa bahasa Arabnya? Benih bahasa Arab Cicong. Kalau semangat apa bahasa Arabnya? Keinginan yang kuat apa bahasa Arabnya? Azimah ya, azimah. Siapa yang suka tantangan baru dan hal-hal baru? Apa sampean? Yang disuka hal-hal baru, yang ingin dilakukan, tertantang untuk melakukannya tapi masih belum tercapai apa? Ini Mak Ria melolo kena. Nah, itu ya lomba futsal sederhana. Yang lain. Sampean tero hal baru dan itu menantang bagi kita, tapi kita tekah, tapi akan terus berusaha mencoba itu apa? Apa? Kenapa? Menjadi dokter, bagus, boleh. Menjadi ustadz, boleh. Polisi, boleh. Tentara, pilot. Menjadi presiden, baik. Itu semua seekatero sampean yang melarat tidak mungkin dicapai dengan mudah. Tidak mungkin.
penuh dengan tantangan dan hal itu baru. Artinya tak pernah kalaku abe, ben kelihatannya hal itu sangat sulit. Kelihatannya hal itu sangat sulit. Next, Ustaz. Coba yang ini Ustaz, lingkaran diklik ini, yang paling atas. Yang paling atas. Dalam lingkarannya Ustaz. Dalam lingkarannya tak muncul lagi. Nengi lingkaran itu saya koneng pakai kursor. Tak fungsi, gambarnya tak ikut di copy berarti. Barusan sukses Ustaz. Tak muncul. Contoh gunung, setegi gunung. Para orang-orang selebur mendaki gunung itu, mereka tidak akan pernah berhenti kecuali gunung-gunung itu sudah ditaklukkan. Kenapa? Mereka suka hal yang baru, suka hal yang penuh dengan tantangan. Iya, jadi mun beda ustadznya nih kabri tugas berat, anggaplah itu tantangan yang harus kita taklukkan dengan yang namanya semangat. Itu, jangan lembek, soro agabai PR saja tidak mau, disuruh buat terjemahan kitab saja tidak mau, diberi tugas untuk meresum saja tidak mau, diberi tugas untuk membaca puisi tidak mau. Itu berarti orang yang tidak suka dengan tantangan. Orang kreatif pasti memiliki tantangan dan suka hal baru. Next, lanjut. Mudah merasa bosan dengan hal yang berulang. Yo. Mudah bosan dengan hal-hal yang berulang, berarti kalian itu sudah memiliki yang namanya kreativitas. Muncul benih-benih kreativitas dalam diri kalian. Duh, Mak Arya melolo abe. Contoh, saya sejak SD sampai sekarang tidak ada perubahan. Tahunnya kun baca bahasa Indonesia, kun baca Quran, tapi Qurannya itu pun tak sempurna. Hanya bisa membaca secara harfiah saja, tak mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Suruh bahasa Inggris tak tahu, suruh maknai kitab tak tahu. Berarti kalau kita merasa bosan dengan kemampuan yang kita miliki, merasa bosan dengan aktivitas yang itu saja, ada kreativitas dalam diri kamu. Ada kreativitas dalam diri kamu. Saya tanya, kalian bosan apa saja? Ayo. Hah? Kenapa? Mon ngantuk bukan bosan, itu penyakit ya. Bosan matematika. Itu bukan bosan, berarti kamu tidak suka tantangan. Yang dimaksud dengan bosan dengan hal-hal yang itu saja, jika dirimu memiliki kompetensi kemampuan yang tak pernah berubah. Montuk ben sebelum montuk neka pada pei sawaun kana sama saja. Sebelum montuk, ketika montuk neka pada hai, halo, hai, konsentrasi, bon. Artinya mpian berulang-ulang mulai lembek, berulang-ulang mulai lembek kun ajar sesuatu yang diulang-ulang. Kemampuannya hanya menulis, mendengarkan, membaca, dan itu saja yang dibaca. Berarti kalian tidak kreatif. Seharusnya kalian harus beranjak dari sesuatu yang berulang-ulang. Kun pakun, mulai saben ranking lemak melolo. Ranking selekor melolo. Ki, bener. Bukuna mulai dari montuk sampai para atugasa kun setung. Napa bukuna? Futuhul Manan, tak pernah beli buku lain. Saya baca mulai sebelum montuk sampai para atugasa pakun. Napa saya baca? Komiknya hanya satu judul. Berarti kalian tidak kreatif. Kalian tidak kreatif. Saya tanya, HP ini ketika keluar dulu bentuknya seperti ini apa tidak? Ya, kecil, tak ada gambar, celeng, tak bisa nelpon pakai
video call, hanya bisa nelpon ketika ada pulsa, tak ada jaringan internet. Berarti yang menemukan gadget ini, mereka merasa bosan dengan hal-hal yang itu saja. Maka mereka berpikir yang ditemukan itu harus dikembangkan. Berarti orang yang kreatif tidak mudah puas. Debuna almarhum Allahumma ghfir lahu murabbi ruhina Raden Kiai Haji Muhammad Thohir, ketika kamu puas dengan sesuatu, disitulah titik finish kamu. Saya ulangi, Debuna almarhum Raden Thohir, ketika kamu puas dengan pencapaian yang kamu lakukan, disitulah titik finish kamu. Artinya kamu akan berdiri di maka jangan merasa puas dengan apapun yang kita lakukan. Jangan merasa puas dengan apa yang kita buat. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita raih. Tuh. Ini yang kedua, paham? Oke, next, yang ketiga. Yang ketiga, dibaca bersama-sama. Senang berimajinasi. Senang berimajinasi, bermimpi ya. Mimpi, ada yang tahu lagunya Niji itu ya? Mimpi adalah bukti. Terus, bersiapal. Mimpi adalah bukti untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah meraihnya. Itu berarti punya imajinasi ya. Senantiasa berimajinasi, bermimpi, menghayal hal-hal yang baik. Saya tanya, imajinasi kamu saat ini apa? Apa yang kamu pikirkan? Imajinasi kamu hari ini apa? Hah? Boh, Bapak mulian cong. Imajinasi kamu saat ini apa? Mimpi kamu. Ya. Imajinasi kamu saat ini apa? Mimpi kamu saat ini apa? Mimpi kamu saat ini apa? Yang kamu inginkan saat ini apa? Kemuliaan. Berarti ini imajinasi yang sangat dangkal ya. Imajinasi yang sangat imajinasi itu adalah sesuatu yang kita impikan yang positif di masa yang akan datang. Saya akan berfoto di depan Menara Eiffel. Di mana Menara Eiffel itu? Di Paris. Berarti saya harus kuliah di Paris. Saya ingin berfoto di depan gedung putih, ya gedung putih. Di mana gedung putih itu? USA, Amerika Serikat. Berarti kalian harus kuliah di Amerika Serikat. Itu namanya botromoli ya Chan. Berarti menguntromoli meloloh. Kalian itu tidak merasa bosan dengan sesuatu yang berulang-ulang. Mulian apa terjadi ya. Saya tanya, mulian itu akan tetap terlaksana. Pasti itu kewajiban pengurus untuk memberikan informasi. Tanggal berapa pulangan, tahu sampai care sampian tan. Tahu sampai care. Yang harus diimajinasikan adalah masa depan kalian agar bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua, kepada bangsa, kepada agama. Itu namanya imajinasi. Next, selanjutnya. Lah begini. Ini ilustrasinya ya. Jadi pikirannya itu bercabang-cabang. Saya ingin kuliah di Mesir dan akan mempersunting hafidhatul Quran. Para mahasiswi Al-Azhar. Itu imajinasi. Waktu bejeng belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran. Saya ingin kuliah di China, di Hong Kong, maka harus ikut badan otonom. Apa itu bahasa China bahasa? Mandarin. Saya ingin kuliah di Rusia,
maka harus menguasai bahasa Rusia. Itu namanya mimpi. Mimpi. Oke, lanjut next. Perilaku yang cepat berubah, tidak berperan, ya, tidak berperan. Apa beper itu? Cia, terbawa perasaan. Apa terbawa perasaan? Mudah sekali dia tidak move on, ya. Tidak mudah sulit move on. Itu namanya orang tersebut berperilaku yang cepat berubah. Artinya kita harus memiliki keteguhan prinsip dalam mencapai apa yang kita inginkan. Tak oleh terpengaruh beda kancanah ketondu norok keton, beda kancanah keburu mulia di kelas tro mulia kia, beda kancana tak pernah norok tak, beda kancana malas norok berarti orang itu tidak memiliki kepribadian yang tangguh, yang hebat, mudah baper, mudah ikut arus, ya, mudah ikut arus. Tidak boleh, itu bukan prinsip atau ciri-ciri kreatif dalam diri kamu. Oke, lanjut gambarnya Ustadz, mungkin muncul lah, nangis, ya, nangis. Cara agar tidak baper dan tersinggung itu merupakan tips untuk mengembangkan diri sendiri. Gula tanya lagi, saya tanya, kalian punya teman, ngucap sahabat, bestie, ya best, satu circle, satu kelompok, apakah mau sampean norok kancanah pas sampean butuh temannya pagi bertanggung jawab? Tidak. Maka masa depan kalian ada pada diri kalian sendiri. Jangan pernah terpengaruh oleh orang lain. Tak bertanggung jawab itu dah hidupnya masing-masing. Maka bertemanlah dengan orang yang sama-sama memiliki satu visi, yaitu menuju masa depan yang lebih baik, sebagus, pinter, hebat, akhlakul karimah, soleh, musleh, menjadi orang sukses. Itu norok kancan si tak gena, pagi ting mulai tak ketemu boleh, tak bertanggung jawab, semecah tak bisa. Siapa mula tua semecah? Jok sampean ki ngode ngane kala cengkal, pagi boleh ting tua. Marah. Jadi bergabunglah dengan mereka-mereka yang bisa membawa kita pada masa depan yang lebih baik. Oke, sebagai ilustrasi saya mau bercerita. Dengarkan dulu. Saya ingat cerita ini dari guru-guru saya dulu di sini, karena gue meduk kantoh kurang lebih 13 tahun. Gue jepok meduk basrakika murabbi rohina Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfuz Zayyadi ban Yamet Aki saat beliau masih sehat tapi dalam keadaan sakit. Artinya beliau ki beda swargana. Guru-guru di Bata-Bata itu selalu mengajarkan bahwa sampian ben kula nikah sabak kapun duk, alasannya satu, apa? Bapak dan ibu kita di rumah itu menginginkan memiliki investasi akhirat yang baik, karena mereka merasa amal tak mungkin bisa ngangka aben pagi neng swarga, sadekana tak mungkin bisa ngangka aben neng swarga. Yang bisa membawa mereka pada surga itu hanyalah anak-anak yang soleh dan soleh. Mangkan sampean sabak epon duk. Tak mon Imam Nawawi kita nurul. Imam Nawawi ya. Oning ke Imam Nawawi iki. Sing aran kitab napa karo? Mas Safina. Oh, Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi itu sing aran kitab Riyadhus Shalihin, Syarana Arba'in yang disebut dengan Majalisus Saniyah. Beliau wafat tak araji tandi putra. Tak araji tandi putra, konon karangan beliau itu ratusan kitab. Tapi maki beliau tandi anak sesoleh ben musleh, saya bisa adu aki Imam Nawawi, kitab-kitab yang beliau tulis mampu mengantarkan amal beliau hingga beliau menjadi orang sekarat tuh dak kagus teh Allah. Mun kula penampian, alim tak alim, noles tak noles, kitab tandi karangan. Marah ibadah lah ngarwah, sedangkan cerai, mentak ngarep andi anak soleh. Ya sampean nih kekotu, mangan sampean buang kapon, kapon duk.
Karena bapak sampean hanya punya satu-satunya investasi akhirat, yaitu menginginkan anak yang soleh dan soleha. Jangan nanti Imam Nawawi. Lanjut. Waktunya habis Ustaz. Terakhir, mudah beradaptasi. Ilustrasi gambarnya Ustaz. Mudah beradaptasi ya. Mudah beradaptasi. Bagaimana mudah beradaptasi itu? Ayo. Mudah beradaptasi. Bisa bergabung dengan siapapun. Bisa bergabung dengan siapa saja. Bisa berteman dengan siapa saja. Asalkan punya prinsip dalam hatinya, akan cabenreng bener nih kata apa ten? Akan cabenreng bener tak jadi masalah. Asalkan hatinya punya prinsip tak tenorok. Jadi sampean ciri-ciri orang yang punya kreativitas itu bisa beradaptasi dengan siapapun. Dengan guru dia berkomunikasi, tak tahu atanya. Dengan temannya tak tahu atanya. Kepada seniornya, konduk, kaca kamar, tak tahu atanya. Itu bentuk adaptasi seseorang dengan orang lain. Dipungkiri atau tidak, kita neka adalah makhluk sosial. Saya tak bisa sendiri-sendiri. Gulandi kan catat daerah mah. Congkop pendengar atat. Mulai dicongkop. Napa kapon duke tedung, amot telak kecongkop boleh. Bagus itu. Bagus. Tapi ada yang kurang dalam hidupnya. Napa? Dia tidak beradaptasi. Ya, badan akan asing nikah. Jadi kecongkop, mulai dicongkop kamar, nampak ke kamar, maca kitab, mereka maca kitab tedung, jaga tedung ke jeding, mereka jeding abajang, merabajang sekolahan, sekolahan nengeneng. Itu bagus, tapi ada yang kurang dalam dirinya. Dia tidak mampu beradaptasi dengan teman-teman. Biasanya orang yang nggak nikah, gempang cokocoh, gempang cokocoh, mentat nurul, tak kira cokocoh, orang karton. Dia mudah beradaptasi. Kula lambat dia murid tetat nurul. Tapi tinggal tetisa kamar ada beradaptasi. Pada tak apa sana. Padahal gula aguru keng teluare gun. Aguru keng teluare. Gula lambat mentuk tak nurul nika keamanan nang daerah gula. Keamanan daerah gula. Mari aja geneng langgar neku center ngaji daerah gula tidak guru nah nika masuk telu kali gun. Nika guru gula nika. Tapi karena beliau mudah beradaptasi, tak meninggikan dirinya bahwa ustadz orang sepenteran ben apa ya bisa bergabung dengan cok ketat nurul sampean tak kira mempanten. Kenapa? Beliau temannya itu banyak. Maka kalian harus memiliki kelompok-kelompok atau circle teman yang bisa mengantarkan kalian memiliki informasi yang lebih dari segala ilmu agama, ilmu pokoknya sigus bagus napon seneka. Harus kalian bisa mencari sisi baik dari teman itu seneka. Orang kancana ketonduan pasti kancai. Berarti itu tidak mudah beradaptasi. Oke, lanjut next. Bagaimana agar kamu menjadi orang yang kreatif? Ayo. Kira-kira sebelum di next saya tanya dulu Ustadz. Jangan dibuka Ustadz. Bagaimana agar kamu menjadi orang yang kreatif? Semangat, pantang menyerah, belajar, berusaha, suka baca buku, berjuang. Hai, halo, tepuk semangat, boleh tepuk semangat. Next, ini cara kita agar menjadi orang yang kreatif. Pertama yang ada dalam diri kamu. Ini orang-orang tertentu, memang ada dalam diri kamu ini. Next, apa saja yang ada dalam diri kita itu? Ada orang kreatif itu didasari atas faktor keturunan. Saya ulangi, orang kreatif didasari atas dasar faktor keturunan, genetik.
Beda saya pinter lukis kita atoman ajar. Beda nih kak. Pinter alukis tak toman kursus. Berarti itu dalam bahasa Arab disebut dengan malakah. Ya, malakah. Potensi dalam diri. Malakah itu potensi dalam diri yang tak perlu diasah. Ketika lahir, beranjak dewasa, dia memiliki kreativitas itu. Itu ada dalam diri kamu. Lah, mon sampean tak bisa mengetahui potensi ini, meskipun itu sudah keturunan, faktor genetik, maka kemungkinan ini akan terpendam. Maka kenali kreativitas kamu yang kiranya itu turunan. Muncul Andi empon. Tapi faktor ini sangat nihil. Sangat kecil, hanya terjadi pada beberapa orang. Beda orang suaranya nyaman, tak pernah kursus norok jamiyatul apa kasa kuro. Ada itu, ada faktor keturunan, malakah faktor lahiriah. Siapa yang punya faktor ini? Punya kreativitas karena faktor keturunan. Yo. Beda si Andi, kulihat napa ganteng sih. Sudah ganteng sejak lahir. Kulihat napa sultan, sudah sultan sejak lahir. Yang lain kreativitas. Contoh, bisa lukis kita atau manajer, siapa? Beda. Oh, mak kok takok ya. Selanjutnya bisa karena faktor kesehatan. Kesehatan ini juga mampu memberikan ruang kepada kita untuk menjadi orang yang kreatif. Ayo, kuliah terwatanya beda orang pinter king tak sehat, dermah. Beda orang pinter king tak sehat, dermah. Dia tak kira bisa menginformasikan pengetahuannya kepada orang kalau tak sehat. Gue enggak kadua buna almarhum Rahasan. Biar ngakini kak Rahasan kak dintoh kakaan Ratohir, kakaan ke Faisal almarhum. Beliau sete kurang lebih tahun 2018. Semoga Allah melapangkan kubur beliau dan diterima amal-amal baiknya. Beliau ada bu nung setong rapat. Maki santri nih kak alim pas napak kecompoan marina monduk marina tugas nih kering andi penyakit sakit karena tidak menjaga kesehatannya nih kepada bayi benta alim dari remah kita japu dakwah tapi lah kering sini kak kita japu dakwah menyampaikan ilmunya kepada orang lain lah sakit landi penyakit kemudian apa kia maka kesehatan ini juga faktor seseorang dalam dirinya dapat memiliki yang namanya kreativitas. Makanya saya dengar-dengar sekarang di MTS Muba sudah ada pelajaran ongkuan. Napaan olahraga yang sudah diajarkan? Voli, bola, pasti dan lain. Itu dalam rangka menjaga kesehatan jasmani para dan santri pondok pesantren Bata-Bata. Sampean pinter, alim, yang tak sehat, kebayan apa? Maka kesehatan ini juga faktor yang ada dalam diri kalian. Next, lanjut Ustaz. Waktu, gula lama waktu ini. Dari lingkungan kamu, lingkungan ada yang kreatif karena faktor keluarga, bapak, ibunya, adiknya, mbaknya mendorong kalian untuk menjadi orang kreatif. Kalian kok pinter nulis puisi, kalian kok pinter nulis artikel, kalian kok pinter nulis opini, kalian kok pinter menyampaikan pendapat di depan teman-temannya karena sudah dibiasakan oleh keluarga. Kadang ada yang seperti itu. Apaan embuun neka aja gaungku compon ting parpaan malam beri jam belajar, beri waktu untuk menyampaikan isi bukunya di depan ayah dan ibunya. Neka faktor keluarga. Beda sampai ne compon si ben malam-malam mbok sebelum untuk bendeng tuane ijaga ketika belajar. Beda ongkuan sampean. Ijaga ban depan. Ereng kamu sampean. Nah,
Reng Bengkalan. Jaga ben malam. Ben reng sepolake reso bini. Guru reso bini sampean. Oh, bagus berarti ini. Jadi keluarga neka juga faktor. Terus selanjutnya sekolah. Lah, ini dapat lah. Guru. Banyak guru itu memberikan tugas. Ya. Banyak guru memberikan tugas. Nah, itu untuk mengasah kreativitas kamu. Mon sobung guru nah sampai di pakak kamma ben ustad. Ka perpus, kakak mau lab. Main bola. Itu dalam rangka nonton. Itu dalam rangka mengasah kreativitas kamu. Dalam rangka mengasah kreativitas kamu. Mangkana sampean mon kule lembek gede ngaki lembek etabatan eka mon sobung guru nah amusawarah alia tapi ki MTS kelas telo ini kelembek karena lembek beda kegiatan responsi malam Selasa kita malam Selasa apa malam Jumat dulu itu ada kegiatan responsi malam jadi santri isoro ke sekolahan masuk ke kelas sebeng kegiatan diskusi ketika sobung guru nah ada diskusi ongku pada semacam kitab berdasar jelas sakinahuna berdasar jelas siki secara murad tuh itu kreativitas makanya sampean mun sobung guru nah jangan tos Ustaz Rosidi jangan tos ka perpus bikinlah acara yang itu bentuknya adalah mengembangkan kreativitas kalian baca puisi bersama-sama menulis bersama-sama baca sholawat bersama-sama nah beda lobung rata-rata tedung muntak eko nih beda terakhir dari lingkungan itu adalah dari lingkungan masyarakat di masyarakat banyak orang-orang menikah komunitas-komunitas kreativitas seni budaya karya ilmiah dan lain sebagainya. Oke lanjut apa yang kamu lakukan jika kamu orang yang kreatif? Ayo. Apa yang dilakukan sesok tedung? Apa yang kalian lakukan kalau kalian itu orang yang kreatif? Ayo. Menggambar. Saya tak mau jawaban dari Budi. Ya ada pegelak sudah hebat. Budi. Itu. Menulis apa? Melukis apa? Robot bisa sampean. Oh, selain bagus. Hah? Norok lomba. Bagus, tertantang untuk ikut lomba. Bagus itu. Kenapa? Memberitahu, menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Terus selain sudah dijawab melukis tadi. Yang lain, apa yang kamu lakukan kalau kamu orang kreatif? Menggambar, pada dan melukis. Membuat sesuatu. Apa sesuatunya itu? Mengerjakan PR. Yang lain, bocok salah kita pun tak jawab sekali. Jika kamu menjadi orang yang kreatif, pertama di lingkungan sekolah. Next, apa yang kita lakukan? Membuat karya seni. Saya tanya, contoh karya seni itu apa? Lukisan, benih melukis, lukisan. Terus kaligrafi berdasarkan apa? Mushaf. Lukisan apaan? Kontemporer, no boleh. Hias mushaf, apa boleh? Spidol. Ayo bentuk-bentuk karya seni apa saja? Itu alat. Bentuk-bentuk karya seni. Bukan, buku itu benda. Patung itu di sekolah. Pokoknya kesenian lah. Membuat musik, rebana, melukis, agak struktur kelas ya.
Membuat penghapus dari bahan-bahan bekas. Biasanya mun penghapus dibuat dari apa? Kopiah hitam bekas. Ki, bisa. Itu namanya karya seni. Solawat, seni tarik suara gitu. Lanjut. Tahu kepi bentar sampean bon. Kompetisi menulis. Lah, ini sesulit. Apa saja yang termasuk tulisan itu? Tulisan, puisi ya boleh. Pidato, opini. Apa? Paragraf. Paragraf itu bukan tulisan, tapi instrumen dalam menulis. Bagus, tidak apa-apa. Halo. Sebut tapi gula kayak purus saya sebutkannya nah. Puisi, opini, nama boleh. Pantun bagus. Pidato sudah. Cerpen. Resen. Bagus, novel, bagus. Sudah puisi. Komik. Cukup, selesai. Itu semua yang disebutkan. Hai. Yang disebutkan tadi itu bagian dari menu, bagian dari tulisan, bagian dari Mon saya nyambi puisi, kada maca puisi bi gula. Sandi puisi ning ibu guna. Atau yang bisa, yang hafal puisi, mau mendeklamasikan puisi satu orang, saya beri waktu maju ke depan. Beri hadiah ben panitia deki. Satu orang. 1, 2 sampai 5, 3, 4, 5. Ada ternyata. Tidak ada. Semoga pada kesempatan yang lain bisa. Jadi mengasah kemampuan ini menulis. Beda saya bisa nulis cerpen? Beda yang bisa tulis puisi? Bisa. Nanti bisa dikembangkan. Ya masuklah OSIS ya. Di OSIS itu kan ada majalah, ada meeting, ponduk, masuk ke lembaga pengembangan jurnalistik. Lembaga pengembangan jurnalistik. Kebetulan saya termasuk orang yang dulu ikut menggagas lembaga jurnalistik Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata bersama pengurus waktu itu dan Ustadz Sahin kalau tidak salah. Masuk rasa sampean. Muncet andi bahkan di bidang menulis. Tumbuh kembangkanlah sesuai dengan tempatnya. Gula teruatanya mature nikah beda orang tani namen gubes. Beda. Tade. Karena gubes itu harus ditanam di tempat yang dingin. Begitu juga bekone kata ening tamen neng jebeh. Sebagian daerah neng jebeh ini kata ening tamen ini bekoh. Begitu juga duriannya kata bisa etanam neng daerah sepanas. Harus daerah yang dingin. Maksudnya apa? Kalau kamu memiliki potensi menulis, masuklah organisasi menulis. Kalau kamu memiliki potensi di bidang olahraga, masuklah di bidang olahraga. Cek masuk nengi menulis, bakatnya silat misalkan, masuk nengi organisasi menulis atau karena melolo. Bidangnya menulis, masuk neng bidang pramuka. Ya tak bisa. Maka sesuaikan kreativitas kamu dengan tempat di mana kamu akan belajar untuk mengembangkan potensi yang kamu miliki. Terus terakhir, karena ini terbatas waktu, bukan Ustaz. Lanjut. Di lingkungan rumah ini tak usah dibahas mungkin. Disiplin dulu terakhir. Terakhir tentang disiplin.
Apa itu disiplin? Serah setoman ecokor ben Pak Said. Bu, mai cokor apa? Mai cokor Pak Said apa? Terlambat. Nih apa mai cokor? Mai cokor apa? Sampean mak. Seta ecokor Pak seta toman ecokor Pak Said acung-cung. Mata toman ecokor apa sampean? Mata toman ecokor apa? Tatoman lambat. Bagus. Tepuk tangan untuk mereka saya tak pernah cokor. Tepuk tangan untuk mereka saya. Katakan hu kepada orang yang saya pernah cokor. Hei, cukup. Halo. Berarti saya tak pernah cokor. Mereka termasuk orang yang disiplin. Apa? Patuh terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Pak Said itu ditunjuk oleh pengasuh langsung. Debunan nih kak. Pak Said ke arwah, ben Pak Hasib, ben Pak Hamim, sedeti penjaga pintu mulai kula ben Tat Nurul, Tat Syarif, Tat Heruddin ke arwah sekolah. Lombok 2002 gue masuk kantor lakar Pak Said nggak ke arwah bon. Berarti tugasnya memang seperti itu. Dari mana? Bah, ya dengan arwah Abas TV. Catanya gede. Empang ketok. Siapa catanya gede? Bulah. Ya enggak apa-apa. Berarti ini memiliki rasa ingin tahu yang berarti kreatif. Tapi kreatif itu ada atasnya. Deki Pak. Atanya pun kapak benembun. Darem Bapak Bu sampean mencari nak bayi anak tahun lerwah. Maka rasa ingin tahu tinggi itu ada atasannya. Pamasok jangan. Rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengetahuan itu disebut dengan Berarti tugas Pak Said, tugas Ustadz bimbingan dan konseling atau Ustadz BK adalah menjaga kepatuhan kalian terhadap aturan dan pengawasan yang diberlakukan oleh madrasah. Tugas keamanan pondok, beda keamanan pernah memiliki perilaku tidak disiplin. Mau bertobat atau tidak? Mau bertobat? Janji. Ada apa Mak Alfa saudara? Istirahat boleh. Istirahat boleh. Salah tahan apa tanpa alasan tinggal mau tinggal ini dibenci kan tinggal ini dibenci kan demo salah boleh tidak saya tahu panggil KPK siapa boleh ya mancing ya kita manis mancing dong mancing terakhir di kapal ambu mari boleh atau kan bersihkan kamu lawannya ini kah? Kamu jagoan satunya mana? Gak ada. Gak ada jagoan satunya. Ya, Ini Joko Gendel, ini si Pitu, ya. Pendekar Betawi, anak pematokar. Apa balik kelas siapa? Ustaz Mesira. Oh Abu ya. Siapa? Tiga atau enggak dua tingkatan tinggi. Abdul Halim berusia respon sampai. Tiga juga langsung panggil rektoran. Jadi mempunyai siswa tokat, wali kelas manggil rektoran sampai. Tepuk tangan Ustaz Radok, Abu ya, Al-Maliki. Ini contoh perilaku yang disiplin atau tidak? Ya pada nama Ustaz BK, Tasir semanggil. Sengong, sengidang ke BK masyarakat. Sekamah berada. Tasyari, tanpa jurur.
Lanjut. Bagaimana seharusnya kamu bersikap disiplin? Disiplin waktu. Lanjut. Nah cepat. Disiplin dalam nyambi apa mana sekolah. Cek mau cak laku elang, kulben laku elang. Mensangun habis itu atau mana elang. Banyak nih kayak kelas. Disiplin dalam mun ustaz tak makna sampean mencatat, mun ustaz tak nulis catat, abri urut ustaz tulis. Ini kan namanya disiplin dalam belajar. Cek teh cek ada aja itu. Lanjut. Disiplin berpakaian. Ayo. Ada yang tahu etika berpakaian MS melulu bata-bata? Wajib panjang. Bajunya harus tak mana kita bergerak. Oh ini kebedekeran lagi nih kak. Yang mau tak belkok lagi. Lengan panjang. Bersarung. Sarungnya rapi. Jangan sampai sarungnya di atas lutut cek jauhnya. Mereka pada bentuk sampai. Tahu kata sampai ini rebuan lengan area. Lengan. Kopiah nasional seperti ini. Ini bentuk kedisiplinan dalam berbusa. Nah, jaket tak boleh kecuali sakit, tapi ada baju di dalam. Ada baju di dalam, benih kaos. Mau sakit tak apa, tapi ada baju jaket. Yang mau pakai kaos pas jaket, pak boleh rekun sampean. Suruh boleh kelebih seragam ustaz. Bagian kehisuan dan bimbingan konseling. Itu bentuk kedisiplinan. Waktu belajar berpakaian atau berbusana. Lanjut. Disiplin dalam bersikap. Nah ya, jadi nggak kiri iya boleh. Cok kacauan nih, cok silocok meneng wedu. Jadi nggak ki. Cok kacauan mon silocok wedu. Meneng roman cok kacauan. Boleh sepen tuh mantar kecongkok. Boleh bencok. Rombongan dicompok, anu kita botaan, ada bis kakiai, asta. Tapi bapak ada sore para murid, bapak ada dari blok M ke saya gila, blok M, mana blok kenapa? Kalau cokok blok M di, jalan dari laut, pasur kan kegar, makan dan tak kenal nih, buang bos, padahal kan, ya ngosok, mau dicompon sampai cong, mulai kecompon, pas bener-bener diin. Nyon rebel tengare, rebel kegar saya mau cak buang rebel dong, tapi ya aku marah, ongguan aja. Ini disiplin dalam bersikap. Nekah, cokat gula tak nyorang bu cokat-cokat itu sudah tradisi pondok, tapi tahu di diri. Air bu biasa atau Jumat di Kereman, mun banyak wali santri, coba. Bila bisa pakai coba, udah tongan blok O, rombongan motor sebagai rasa, bodoh ya Allah. Koceng semua orang koceng garwa berhubungan intip dia udah blok O, emang tahu, bre, punya tamu. Bre, itu bentuk tidak disiplin dalam berdekah. Jaga pun kau orang keluar dekah tak le. Harapan kita belaja. Bermulia pasti nengadaan roman punyong orang berbeda. Ajam jantan dan ajam betina. Bah macam bre. Tak ingat lagi rantai saya macam kau. Kan orang tak beres. Ajam coba. Ini jangan sampai terulang kembali. Mungkin berkancang atau apa? Tuh, itu bentuk disiplin. Lanjut, paling terakhir disiplin beribadah. Yang berjemaah, duhur, asar, maghrib. Dan paling terakhir, jika kamu disiplin, maka kamu akan lebih dihargai oleh orang sekitar. Bener. Gula tanya, kancana saya disiplin, ekale buri nabatan berustad. Berustad ekale buri nabatan. Berkancana ekale buri nabatan.
Saya tak disiplin, ekale guru di Banten. Saya tak disiplin, ekale guru di Banten. Saya disiplin, ekale guru di Banten dan Pak Said. Saya tak disiplin, ekale guru di Banten dan Pak Said. Anta, tak kira ni sembah Said tak. Yang orang disiplin ni, sama kita Said. Terus akan pandai dalam mengatur waktu, ya. Oke, orang disiplin akan pandai dalam mengatur waktu. Dia tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah. Gula tanya, orang sukses itu orang yang banyak alasan, apakah orang yang tanpa alasan? Orang yang tanpa alasan. Kalau sampai tak sempat lecek, berarti sampai tidak bisa mengatur kedisiplinan. Pun dukna pasti kerepot. Sibuk tak sibuk apa? Tak mau bumbi, tak mau sampai, tak naman bako, tak naman kaca, tak naman bebe. Kesel kere, apa sih sibuk? Ajar tak, pun ajar, betul-betul nah. Yang sampean tak bisa mendisiplinkan waktu, makanya sulit mengatur waktu. Lanjut, akan menjadi pribadi yang bertanggung, akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mereka orang disiplin. Jokowi jadi presiden, bagi mulut tak dukung. Jokowi jadi presiden karena dia disiplin dalam hidup. Orang yang seperti menteri itu karena dia disiplin. Seperti ustadz kan karena disiplin. Tuh. Terus lanjut, akan memiliki tujuan hidup yang terarah. Dia yang disiplin, orangnya nikah masa depannya nikah jelas, masa depannya jelas. Orang yang tak jelas masa depannya karena dia tidak disiplin. Ya, karena dia tidak disiplin, masa depannya sangat jelas. Oke, barangkali sudah tidak ada. Yang terakhir, akan tidak takut gagal. Dia berani menantang masa depan. Dia disiplin, tak pernah takut gagal. Percaya diri, confidence ya, percaya diri, positive thinking ya, positive thinking, berpikiran positif terus. Lanjut. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang sangat banyak semua. Kalian ini luar biasa. Siapa kita? MTS membawa bata-bata. Semoga kalian semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan hatinya, selalu diberi hidayah, dimudahkan jalan kalian dalam menimba ilmu. Orang sempurna kok combona disebut para nasihat kami. Akhirnya dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fi shalahul islam wal muslimin. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.